Umi, saya ingin bertanya, sejak kapan Sayyidina Ali bergelar atau mendapat gelar Imam Ali, Umi? Baik ya, kalau sejak kapannya tidak ada keterangan jelas gitu seperti apa. Dan memang begini, sebenarnya bukan itu hanya kayak apa ya, satu sebenarnya memang yang mengukuhkan Imam Ali sebagai imam ini adalah golongan Syiah ya. Akan tetapi para ahli sufi juga menggerali beliau juga dengan karamallahu wajhah, juga menyebutnya sebagai imam juga dikarenakan Imam Ali itu adalah orang yang ahli dalam ilmu hikmah gitu ya. Artinya kan sampai ada dari mengatakan bahwa Imam Ali itu adalah pintu ilmu ahli Madinah gitu ya kan. Ada dalam qasidah Ali Babuha itu ya. Itu memang karena memang Imam Ali memang mempunyai kelebihan akan hal tersebut gitu. Hanya memang kalau imam versi Syiah gitu, mereka menganggap bahwasanya Imam Ali ini adalah orang yang paling pantas menggantikan Nabi setelah Nabi wafat gitu ya. Sehingga mereka menganggap bahwa terpilihnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman sebagai Imam Ali ini adalah batil, adalah suatu kebatilan. Padahal ya nggak begitu juga. Kita tidak pernah merendahkan Imam Ali dengan mengatakan bahwa ketika beliau menjadi khalifah yang keempat bahwasanya beliau itu pangkatnya lebih rendah dari yang lain. Tidak. Akan tapi memang indal jumhur dalam pendapat kita gitu ya. Memang ada banyak isyarat yang Nabi tunjukkan ya sebagai Sayyidina Abu Bakar itu adalah menjadi pengganti beliau. Ini dengan dipilihnya Rasulullah memilih Sayyidina Abu Bakar itu untuk menjadi imam di saat Rasulullah sakit. Nah, itu kan sudah isyarat sebenarnya. Hanya kalau orang Syiah mengatakan, oh itu kan pengakuan Siti Aisyah gitu kan. Padahal dalam riwayat yang kita baca gitu kan, Siti Aisyah sendiri waktu itu ketika Rasulullah menyuruh Sayyidah Aisyah menyampaikan kepada ayahnya untuk menggantikan Rasulullah menjadi imam, Siti Aisyah itu menolak. Beliau mengatakan, ya Rasulullah gitu kan, Sayyidina Abu Bakar itu ayahnya maksudnya orang yang cengeng gitu loh, dia gampang nangis. Kalau suruh jadi imam susah, nanti dia ada banyak nangisnya gitu. Sayyidah Aisyah sudah ngomong begitu berkali-kali sampai Rasulullah itu nyentak gitu, sampai Rasulullah tuh agak kamu tuh masuk protes, maksudnya cepet jalanin aja gitu, sampai Rasulullah tuh agak seperti itu gitu, menunjukkan artinya itu sudah isyarat gitu kan. Dan juga bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling mengerti ketika Nabi menceritakan bahwasanya Allah telah memberikan kemenangan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika Rasulullah menyampaikan firman Allah tersebut waktu di Haji Wada gitu kan. Waktu di Haji Wada, haji terakhir itu, semua sahabat tuh merasa bahagia banget dengan ayat tersebut. Semuanya bergembira. Yang nangis itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Karena beliau tahu bahwa tidak ada sempurnaan kecuali nanti akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tahu waktunya semakin dekat untuk berpisah dengan Nabi. Ketika para Rasulullah juga berceramah tentang bahwasanya ada seorang hamba yang oleh Allah diberi dua pilihan, diberikan dunia dan seisinya, atau kamu hadap kepada Rafiul A'la, maka orang tersebut memilih kepada Rafiul A'la. Semua sahabat masih itu nggak ngeh dengan apa yang disampaikan Nabi. Sayyidina Abu Bakar faham, belum menangis luar biasa dengan tangisan sampai sahabat lain sampai kaget gitu. Kenapa Abu Bakar kok nangis gitu? Ini menunjukkan ada hubungan kedekatan yang nggak bisa dijelaskan antara Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Kedekatan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi tidak ada perselisihan ya. Bahkan ketika Imam Ali dikatakan tidak sempat membaiat Sayyidina Abu Bakar, bukan dikarenakan beliau menentang terpilihnya Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, akan tetapi dikarenakan memang kesibukan Imam Ali sebagai keluarga yang terdekat ya, termasuk keluarga Nabi, untuk mengurus urusannya Rasulullah, jenazah dan sebagainya, karena kan keluarga kerabat yang memang waktu itu paling sibuk kan. Jadi beliau memang tidak membaiat, bukan, tapi akhirnya membaiat, tidak ada masalah gitu. Jadi gitu. Dan jadi sampai Sayyidina Umar juga begitu, sama, beliau adalah orang yang sangat mendukung. Sayyidina Utsman, bahkan Imam Ali yang sangat menjaga. Bahkan beliau sampai pernah ketika Sayyidina Utsman mendapatkan fitnah luar biasa, ada orang berniat untuk membunuhnya, Imam Ali bahkan menempatkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di depan pintunya Sayyidina Utsman untuk menjaga. Jadi bohong kalau dikatakan Imam Ali marah dengan terpilihnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman untuk menjadi khalifah sebelumnya. Tidak ada. Imam Ali bukan orang yang tamak akan kedudukan. Dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu adalah orang-orang mulia bila khilaf sudah. Tidak boleh kita diadu domba. Jadi gelar imam ini kalau versi Syiah dikarenakan mereka menganggap Sayyidina Ali itu imam. Bahkan sampai versi sesatnya Syiah sampai mengatakan bahwa sebenarnya malaikat Jibril kami pernah membaca gitu, bahwa ada pendapat dari sekelompok orang Syiah yang memang sesat banget gitu ya, mengatakan bahwa sebenarnya wahyu itu salah turun, bukan kepada Rasulullah, harusnya kepada Imam Ali, sampai sederajat itu gitu. Makanya sudah jauhkan kita dari pemikiran-pemikiran rusak mereka gitu ya. Artinya kita tetap dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan adapun gelar imam yang akan diberikan oleh ahli sunnah wal
jamaah dikarenakan memang Imam Ali punya kemampuan lebih dalam masalah keilmuan, dikatakan ahli hikmah, dan termasuk orang yang sangat cerdas gitu ya, sehingga ya disebut sebagai imam. Ini ada bentuk penghargaan kepada beliau. Jadi waktunya kapan wallah alam. Beda kalau kayak Sayyidina Umar bin Khattab itu dikenal sebagai Amirul Mukminin, karena memang gelar Amirul Mukminin itu beliau yang mengukuhkan. Jadi gitu. Bukan untuk apa? Untuk saya gelar ya, bukan untuk kesombongan atau apa. Hanya panggilan. Akhirnya itu menjadi panggilan untuk semua pemimpin setelahnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk masalah Imam Ali tidak disebutkan, nggak boleh, kita boleh menyebut Sayyidina Ali, boleh menyebut Imam Ali, tidak menjadi satu perbedaan yang harus perlu dipusingkan gitu ya. Wallah alam bisawab.